Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Afifah dengan nomor induk mahasiswa 856311229. Ini akan melakukan praktikum IPA di SD PDGK 4107 yaitu modul 7 tentang optik. Kegiatan praktikum 1 yaitu sifat cahaya dengan judul praktikum yaitu percobaan pemantulan cahaya. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan: cermin datar. Yang kedua itu cermin cembung. Di sini saya menggunakan kaca spion. Yang ketiga itu cermin cekung. Di sini saya menggantinya dengan sendok. Lampu senter, busa derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut pandang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantul tersebut menggunakan busur. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat simpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya atau tegak dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sudah mengenai cermin cekung. Kemudian, gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 20 cm panjang bayangan benda adalah 3 cm. Dan pada jarak 25 cm panjang bayangan benda adalah 2 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.